Rasul Nabi Karim wa nahnu zikra. Jadi kenapa tidak semua? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di subuh Ramadan ini kita tetap istiqomah rencananya. Di tempat yang lain juga sudah saya tunjukkan bahwasanya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mencoba mengupas masalah tentang zakat. Sebab itu amalan sangat penting di dalam Al-Quran sebagai dasar wa aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi ibaratnya kalau zakat ini sama halnya yang kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat. Setiap kalimat-kalimat zakat di dalam Al-Quran itu dibarengi dengan kalimat sholat. Nah, dan di ayat yang kita bacakan tadi juga ini sholat atau zakat. Ya, kemudian zakat itu ya yang lain khususnya amwalnya. Jadi zakat itu memang harus diambil. Jadi bahasanya itu ambillah zakat pada orang yang sudah berhak, pada orang yang sudah diamanahkan oleh harta oleh Allah. Sebab amalan itu ada yang membutuhkan rukhsah, keringanan. Seperti zakat ini kan membutuhkan keringanan. Kenapa keringanan? Bagi orang yang mampu, bagi orang yang diamanahkan oleh Allah harta. Banyak orang yang beramal, ada yang beramal melalui sosialnya, ada yang beramal melalui hartanya, ada yang beramal ya apa yang ada pada dirinya. Makanya bunyan Islam, jadi Islam itu dibangun khamsan, dibangun dengan 5 perkara. Itu yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat Allah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini tak ada rukhsah, tak ada keringanannya. Wajib, tidak sakit. Selagi nyawa masih ada itu wajib. Ya, dia kalau dia mau masuk dalam ajaran Islam dia wajib. Selagi ada nafas, selagi jantung berdetak, hukumnya wajib. Yang kedua, aqimis sholat. Ya. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Nah, yang sering ayat itu mendirikan. Jadi ibaratnya itu kalau mengerjakan itu syaratnya. Kadang-kadang orang kan banyak orang mengerjakan sholat, tetapi dia hanya datang ke masjid, melihat sholat orang, menyalahi sholat orang. Nah, itu saya sering gitu kan. Berarti hatinya belum sholat. Karena pernah pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutus seorang muridnya. Ada seorang imam yang di masjid itu yang terkenal soleh, maka diganggu, disuruh untuk mengganggu konsentrasinya, tes pakai uji Allah. Kira-kira ketika ada yang bising 2000, ya terganggu nak sholatnya. Nah, ini terganggu. Kemudian juga pada zaman Ali pernah mengatakan kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, kalau sholat tak usul tak sah. Ali itu juga karena Ali memang salah satu sahabat Rasulullah yang paling kusuk. Kita kenal bahwasanya ketika pedang dicabutkannya dia tidak terasa ketika dalam keadaan sholat. Nah, maka Rasulullah panggil Ali, wahai tidak semua orang bisa melakukan sholat seperti itu. Tidak boleh kalau sampai itu dengan mereka. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Pada Ali dites oleh Rasulullah. Pertama dia sebelum dia melakukan sholat, ini ada sopan, kamu pilih sopan ini.
hijau atau di sorban yang sebelah ini. Maka ketika sholat rakaat pertama khusyuk, ibarat kali kedua dia terpikir dengan sorban kan? Karena yang dia pilih adalah sorban sebelah kiri kan yang hijau. Kan Rasulullah kan senang dengan yang hijau. Enak saya ngambil yang hijau. Nah, jadi terpikir. Nah, itulah Rasulullah mengatakan bagaimana sholatnya yang susah. Tetapi setidaknya ada sedikit menit di dalam sholat itu yang fokus. Kita lihat apa yang dimana khusyuk, kita lihat pemahaman dari Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Khusyuknya orang sholat itu fokus. Ini tidak hirau yang sebelah, pokoknya dia fokus pada sholatnya. Nah, itu yang dinamakan yang khusyuk. Jadi sebatas itu yang mampu kita lakukan. Nah, bisa kita sekhusyuknya para sahabat, para Rasulullah bisa. Batas khusyuk kita fokus, nah itu aja. Ketika imamnya bagus, nah itu bisa fokus gitu ya. Karena suara imam itu bagus, jadi terbawa-bawa gitu. Makanya yang imam itu suaranya pasti harus bagus supaya terasa suaranya. Nah itu soal menjadikan. Apa yang begitu mengerjakan sholat? Kemudian yang menjadikan sholat apa? Di luar sholat juga. Maka perbuatannya dijaga, semuanya sholat. Kemudian sholat ini salah satu yang tidak memiliki rukhsah juga, tidak memiliki keringanan, tidak bisa ada dispensasi. Nah, dispensasi itu misalnya, wah ini sakit, ini boleh tidak sholat. Yang boleh tidak melakukan sholat adalah perempuan yang lagi tidak bersuci, tidak suci. Nah, kalau selebih dari itu wajib. Sakit masih wajib sholat. Terbaring tidak bisa bangun lagi wajib sholat tidur. Tidak mampu bergerak, mata masih bisa berkedip, mata nggak bisa bergerak, jantung masih berdetik, memikirkan lah. Pertama niat yang mau sholat apa? Pikirkan ketika berdiri, bacakan ayatnya ketika berdiri, kemudian ketika kita ruku, bacakan ayat ketika ruku. Nah itu sholat. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Ada perbedaan, ada yang kan zakat, infak, sedekah. Nah, mesti harus dibedakan. Ya. Di dalam Al-Quran ada juga dikatakan ini sedekah. Nah, zakat ini merupakan salah satu adalah perbedaannya adalah dari segi hukum. Zakat hukumnya wajib. Kalau sedekah, infak sedekah hukumnya sukarela. Yang kedua, zakat itu ada tempat penyalurannya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu ada dalam surat Taubah. Surat Taubah di ayat 60. Coba kita buka surat Taubah ayat 60. Ya. Surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka sesungguhnya ini dikatakan dengan sedekah di sini. Kan kadang-kadang zakat itu dikiaskan nama bahasa yang sedekah. Ketika hukumnya maka Allah mengatakan zakat. Nah, ya, itu ada posnya. Ini yang pertama kepada fakir miskin. Orang yang fakir itu siapa? Orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang tidak bisa memiliki, tidak ada punya pekerjaan, yang tidak punya harta. Jadi susah. Yang susahnya fakir gitu namanya. Kalau miskin apa? Miskin dia masih punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi pekerjaannya juga itu saya. Kadang-kadang makan sehari saja kadang kurang. Nah, itu satu miskin. Yang pertama nama sedekah lil fuqara wal masakin. Kemudian wal amili, wa amili ini orang yang mengumpulkan zakat.
kita dengan amil zakat. Orang yang mengumpulkan zakat. Ya, wal amilin wal muallafati qulubi. Muallaf orang yang baru masuk Islam yang hatinya dilunakkan. Ya, orang muallaf itu berhak menerima zakat. Wariqab budak. Ya, itu budak itu kalau zaman dahulu budak itu kan dibeli. Nah, zaman dahulu itu budak misalnya ada seseorang yang kuat, yang itu paham kan, maksudnya kuat bekerja. Karena memang budak itu digunakan untuk bekerja. Hasil pekerjaannya itu diserahkan kepada tuannya. Tuannya itu menjamin kehidupannya. Ini apa? Makannya dijamin, pakaiannya dijamin. Nah, dia hanya bekerja untuk tuannya. Maka dulu kan ada pembebasan budak. Kalau nggak pakai ini ya, seperti kalau seorang suami yang yang zihar atau zihar ya, menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan adik perempuannya, maka itu kan pernikahannya menjadi ini kalau tidak melaksanakan syaratnya, maka dia cerai. Kan tidak boleh zihar. Nah, syarat bagaimana syarat supaya dia kembali kepada istrinya? Pertama, membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika dia seorang laki-laki berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian baru dia bisa rujuk kepada. Makanya nggak boleh, nggak ini misalnya kamu mirip dengan ibu saya, kamu mirip dengan adik perempuan saya, nggak boleh. Nah, itu budak dulu seperti itu budak. Maka dulu itu kan ada budak, maka membebaskan budak, bebas budak itu semuanya dibebaskan. Maksudnya membebaskan budak itu dikasih pekerjaan untuk dia, kemudian kita beli dulu budak itu dari dengan tuan itu, kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita bebaskan dia, kita kasih dia pekerjaan, kita kasih dia penghidupan, kasih rumah, pokoknya terjamin lah. Nah, itu membebaskan budak dulu. Kalau sekarang nggak ada lagi seperti itu. Ya, budak ya, pembantu beda dengan budak. Kalau pembantu dia bekerja, usaha kerjanya untuk dia. Ya, nah, itu bukan lagi budak namanya. Ya, kalau dulu budak, ya. Karena ini budak ada lagi, perbudakannya warikop ya. Sampai awal ini orang yang memiliki hutang yang banyak, sehingga mampu lagi untuk bayar hutang. Lalu dia payah, susah payahnya, namanya pinjam. Jadi beda dengan hutang kredit. Nah, itu beda. Itu masih punya duit, itu masih berduit, itu beli mobil kredit dulu, itu masih berduit, masih sanggup. Nah, ini yang dikatakan al-gharib di sini adalah orang yang berhutang, yang memang orang yang tidak mampu lagi membayar hutang, kita bantulah dengan memberikan zakat kita. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Wal gharimin wa fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Bisa jadi orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi orang yang misalnya ada orang yang memberikan beasiswa yang orang yang tidak mampu. Itu yang bisa diambil dari dana zakat sebenarnya. Menyekolahkan ada anak yatim piatu yang tidak lagi punya ibu punya ayah, kita sekolahkan. Bisa bilillah wa bini sabil. Kemudian orang yang bersafir. Musafir adalah orang yang istilahnya dalam perjalanan. Yang musafir ya, misalnya ya orang-orang yang jauh kan datang yang berkunjung namanya musafir. Musafir masih dalam perjalanan. Nah, itu zakat 8 asnaf. Kita kenal dengan namanya 8 asnaf.
Kalau sedekah infak itu sukarela berbentuk benda atau berbentuk uang, itu infak. Kalau sedekah lebih luas lagi, dia tidak hanya sebatas benda. Nah, itu kata Rasulullah, kalau tidak mampu kita beramal dengan dana, dengan uang, dengan harta, maka dengan perbuatan itu sudah sedekah. Perbuatan baik itu dinamakan dengan sedekah. Membuat senang orang lain itu dinamakan dengan sedekah. Nah, kemudian kalau ini bedanya dengan infak apa? Infak hanya sebatas benda. Kalau sedekah tidak hanya sebatas benda. Sedekah bisa benda, bisa perbuatan. Nah, itu dinamakan sedekah. Menyingkirkan duri di jalan dinamakan dengan sedekah. Senyum, nah itu saking murahnya sedekah. Itu sedekah. Ya. Nah, kalau senyum terus ini. Makanya orang jarang ya kota itu kota sedekah katanya. Maka dinamanya kota apa? Kota infak. Kota amal, yang itu amal secara umum. Ada kan kota infak. Kenapa dinamakan kota infak? Ya karena yang dimasuk ke dalam itu memang ada nilainya. Kalau kata sedekah nanti saya lewat senyum aja kan. Nah itu. Mungkin nggak ada orang buat kotak sedekah. Nah itu untuk pengantar tentang zakat. Tapi di pertemuan selanjutnya kita bahas juga bagaimana cara berpikir. Sebab apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah ada haknya. Ada zaman dahulu ini orang tua-tua dahulu, kalau dia panen padi itu, dia belum mau makan padi itu kalau belum dikeluarkan zakatnya. Kalau dia sudah wajib zakat, dikeluarkan dulu zakatnya berapa? 10% atau 5% kalau tidak ada air yang sawah. Nah, setelah ditunaikan zakatnya, baru dia makan itu harta. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita makan semuanya, padahal harta kita sudah wajib zakat, maka sama halnya kita memakan harta milik orang lain. Nah, karena itu bukan hak kita. Ya. Sebagai ilustrasi, ibaratnya zakat ini adalah kerjasama kita dengan Allah. Allah beri modal. Nah, itu ada yang diminta oleh si pemodal. Nah, ya Allah, tidak terlalu banyak, dikit, 2,5% kalau zakat usaha profesi, ya kemudian ya kalau zakat peternakan ada lagi nanti, pokoknya lebih luasnya nanti minggu depan kita bahas karena lebih panjang cara pembagiannya nanti. Harta yang wajib dizakatkan yang mana saja, karena ada harta-harta yang wajib dizakatkan. Ya itu untuk pengantarnya. Kira-kira kalau ada pertanyaan. Dia hidup untuk dia.